Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, senang sekali nih melihat semangat kalian di Sabtu pagi ini, meskipun hari libur, tapi kalian menyempatkan waktu untuk bermain ke rumah ibu untuk melaksanakan sesi konseling kelompok ini. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pertama-tama, Ibu mau mengucapkan selamat untuk kalian berlima karena kalian terpilih. Kemarin kan Ibu sudah melakukan sosialisasi dan publikasi di sekolah, banyak banget tuh yang daftar. Nah, kalian berlima ini termasuk anak-anak yang terpilih untuk masuk ke tahap yang pertama. Bisa dikatakan juga sebagai kloter spesial ya. Nah, sedangkan teman-teman kalian yang daftar kemarin, bagaimana? Nah, bukan mereka nggak diajak, namun nanti Ibu akan fasilitasi dan Ibu akan jadwalkan di tahap-tahap selanjutnya. Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan kali ini dengan sebaik mungkin. Setuju? Setuju. Oke. Ibu juga berterima kasih karena kalian sendiri yang sudah minta schedule jadwal, yang awalnya kita sudah menjadwalkan di grup WhatsApp bahwa hari Kamis selepas pulang sekolah, namun kalian minta schedule jadwal karena ada beberapa dari kalian yang ada urusan keluarga, ada yang ekstrakurikuler tambahan, dan ada juga yang kerja kelompok gitu ya. Dan Ibu sangat menghargai karena kalian sangat-sangat niat untuk memperbaiki diri dan terutama pada hubungan pertemanan kalian. Nah, di depan kalian masing-masing, Ibu sudah menyiapkan sedikit camilan dan minuman guna untuk kalian makan dan minum. Nah, Ibu sudah siapkan nih. Nah, sedangkan untuk yang minumannya boleh nanti di pertengahan sesi mungkin kalian agar tidak canggung, mungkin kalian kehausan boleh diminum. Sedangkan yang cemilannya bisa kita makan bareng-bareng aja nanti di akhir sesi ya untuk reward aja. Oke. Silakan kalian rapikan duduknya. Gimana? Sudah nyaman? Sudah nyaman duduknya? Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah baiknya kita memulai sesi ini dengan doa bersama supaya apa yang kita bahas hari ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan, dan pastinya mendapatkan solusi untuk permasalahan kalian. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, ambil sikap berdoa. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, biar kita makin akrab, Ibu mau cek mood kalian dulu nih. Pastinya kalian belum saling kenal kan, meskipun saling ketemu di sekolah. Apakah ada yang saling mengenal? Nggak ada ya. Oke, sebutkan nama dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian di detik ini. Lalu alasannya apa? Contoh, Ibu kasih contoh nih. Nama saya Uswa, saya sedang mengantuk. Nah, itu kasih ekspresi sedikit, gitu ya. Oke, paham? Ibu mulai dari sebelah pojok kiri, silakan. Perkenalkan, nama saya Keila. Saya Sedang sedih. Oke, halo Keila. Canggung ya, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Suasana hati saya bahagia. Suasana hati Nabila bahagia. Halo Nabila. Terus selanjutnya. Saya biasa saja. Feli biasa saja. Halo Feli. Halo. Terus selanjutnya. Saya Ida, saya sedikit cemas. Ica sedikit cemas. Halo Ica. Terus selanjutnya. Saya Mekaila, saya merasa bingung. Mekaila merasa bingung. Halo Meka. Halo. Oke. Ibu mau menanggapi nih tadi di antara kalian berlima, Ica di sini merasa cemas. Nah, Ica, tenang saja nak. Di sini itu tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada perasaan yang salah. Semua perasaan di sini tuh valid.
Jadi Ibu berterima kasih sangat untuk kejujuran kalian. Oke, nah sebelum kita masuk ke kasus, Ibu mau tanya dulu, menurut kalian, kira-kira mending mana punya satu musuh atau punya banyak teman tapi tidak ada yang bisa dipercaya? Ibu ulang, menurut kalian mending mana punya satu musuh atau punya banyak teman tapi tidak ada yang bisa dipercaya? Ibu kasih waktu untuk menjawab. Kalian coba pikirkan. Ibu kasih waktu 2-5 menit. Silahkan. Bagaimana? Apakah sudah mempersiapkan jawabannya? Sudah. Kayaknya ada yang sudah siap, ada yang belum ya. Coba angkat tangan yang sudah siap sama jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Berarti sebelah kiri nanti yang menjawab, sebelah kanan menanggapi gitu ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya lebih memilih satu musuh daripada teman banyak tapi munafik, Bu. Oke, menurut Nabila lebih baik punya satu musuh daripada punya banyak teman tapi munafik. Oke, coba ditanggapi dari sebelah kanan. Oke. Serasa menguras energi. Oke, setuju berarti ya. Sangat-sangat menguras energi ya kalau kalau kita punya banyak teman tapi ternyata munafik, sangat-sangat menguras energi, kayak buat apa gitu ya. Oke, terima kasih Nabila dan Meka atas tanggapannya. Boleh yang lain? Kalau saya memilih mending punya satu musuh daripada banyak teman tapi tidak dapat dipercaya. Mending punya satu musuh daripada punya banyak teman. Alasannya apa? Karena satu musuh di hidup saya itu tidak akan mempengaruhi saya daripada banyak teman tapi tidak dapat dipercaya. Jadi saya nggak bakalan bisa cerita sama dia gitu. Oke, wih, bagus nih. Nah, menurut Kayla tadi, mending punya satu musuh daripada punya banyak teman tapi tidak ada yang bisa dipercaya, karena cuma satu musuh itu nggak akan nggak akan bisa berpengaruh kepada hidupnya Kayla gitu ya. Oke, bagaimana? Ada tanggapan dari sebelah kanan? Setuju? Oke, setuju. Ada lagi? Saya memilih punya satu musuh daripada punya banyak teman tapi palsu, karena kalau musuh mengajari kewaspadaan, tapi kalau punya guru teman yang palsu mengajarkan kekecewaan. Oke, dalam banget ya. Tepuk tangan, Meka, tepuk tangan untuk kita semua, wes. Tadi Ibu ulang ya, tadi Feli jawab seperti ini, karena memang perasaan Feli biasa aja, cuma suaranya kecil sekali ya Feli ya. Oke, Feli tadi memberi jawaban seperti ini, mending punya satu musuh daripada punya banyak teman tapi tidak dapat dipercaya, karena satu musuh itu menurut Feli, satu musuh itu mengajarkan kekecewaan, sedangkan banyak teman. Jadi Feli bisa waspada nih kalau satu musuh, sedangkan yang banyak teman itu yang tidak dapat dipercaya akan mengajarkan kekecewaan. Ya, dalam sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena ini rumah ibu, suasananya memang santai, namun aturan tetap aturan ya. Aturan kita tetap sama seperti kemarin ibu sosialisasikan di sekolah. Yang pertama, aturan kita konseling kelompok yang pertama yakni kerahasiaan, yang mana apa yang kita bicarakan di sini tetaplah tinggal di sini, tidak boleh keluar dari ruangan ini, tidak boleh keluar dari sesi ini, bahkan bisa sampai jadi gosip di sekolah, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, keterbukaan. Kalian boleh jujur apapun, jujur apa saja. Ibu nggak akan menghakimi, dan terutama teman-teman dari anggota juga tidak boleh menghakimi. Terus yang ketiga, saling menghargai. Nggak boleh ada yang memotong pembicaraan. Ibu pun seperti itu. Misalkan kalian yang ngomong, ibu juga nggak boleh memotong pembicaraan. Gitu. Apakah kalian sudah paham?
Sudah paham ya terkait komitmen kita? Sebelum masuk ke pengalaman pribadi kalian, coba kita pikirkan terlebih dahulu. Seperti apa teman yang kalian inginkan? Coba dari sebelah sini, sebelah kanan Ibu, Project. Kalau saya nggak ngomongin di belakang. Kalau menurut Meka, teman yang kamu inginkan, teman yang nggak ngomongin di belakang. Oke, terima kasih. Terus? Kalau saya teman yang peduli, Bu. Nabila menginginkan teman yang peduli. Iya. Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Kalau saya yang tetap ada saat kita butuh. Oke, menurut Feli, teman yang Feli inginkan adalah teman yang ada ketika Feli butuh. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke. Berarti sebenarnya yang kalian inginkan itu adalah teman yang bisa dipercaya, yang peduli, yang menerima kalian. Pastinya ketika kalian, bukan hanya ketika kalian bahagia saja, namun ketika kalian sedih, ketika kalian susah, teman itu ada gitu ya. Itu hal-hal yang sangat wajar. Oke, baiklah. Sekarang dari kalian yang berlima, kira-kira siapa dulu ini yang mau berbagi cerita? Cerita pertemanan, masalah pertemanan kalian, kira-kira siapa dulu yang mau berbagi cerita? Saling tatap-tatapan. Siapa dulu nih? Silakan. Saya, Bu. Oke, Keila. Terima kasih. Keila sudah mau berbagi, sudah bersedia berbagi. Ibu tanya sama teman-teman yang lain, apakah teman-teman setuju kalau kita mulai dari cerita Keila? Setuju. Oke, silakan Keila. Saya punya teman dekat, tapi sekarang dia menjauh. Katanya saya terlalu diam dan gak pernah cerita ke dia. Oke, Keila tadi cerita kalau misalkan Keila punya pertemanan yang mungkin kayak seperti sahabat gitu ya. Nah, sekarang tuh renggang karena dia menjauh. Menurut dia, Keila diam dan tidak pernah cerita gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya nih, dalam situasi itu, apa yang sebenarnya Keila inginkan? Saya ingin kembali lebih dekat lagi kayak dulu, Bu. Keila ingin pertemanan itu kembali seperti dulu, dekat lagi gitu ya. Nah, selama ini, Ibu tanya sama Keila, selama ini apa yang kamu lakukan untuk menghadapi itu? Saya diam aja, Bu. Keila diam aja. Nah, ketika diam aja, apakah dia menjauh? Iya, dia menjauh. Saya juga ikut menjauh. Gini ya, kadang sikap diam itu kita bisa menerjemahkan berbeda. Sikap diam kita itu bisa diterjemahkan berbeda oleh orang lain, karena orang lain itu menganggap diam kita itu sombong. Juga ada orang yang menganggap diamnya kita itu, ada juga yang menganggap, oh mungkin kayaknya si orang ini, kayaknya si teman ini butuh sendiri. Terus ada juga malah yang mengartikan diam itu juga seperti kayaknya si A ini udah nggak mau temenan lagi nih sama aku gitu. Jadi selama ini Ibu tanya sama Keila lagi, selama ini pilihan diam itu kamu untuk menjaga perasaannya dia atau kamu takut bicara? Saya takut bicara, Bu, karena takut makin salah paham. Nah, ini suatu hal yang harus kita luruskan ya. Anak-anak, dengarkan Ibu. Dalam pertemanan itu, berbicara itu memang beresiko. Beresiko apa ya? Takut salah dan lain-lain. Nah, kalau kita diam, itu malah lebih beresiko lagi, lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena kalau kita bicara, ada kemungkinan salah paham. Tapi setelah itu salah pahamnya selesai. Nah, sedangkan kalau misalkan kita diam, dari salah pahamnya itu bakal menjadi lebih lebar. Bisa jadi diartikan diamnya kita itu jadi benci.
Orang yang kita diamkan itu bisa jadi benci. Nah, apakah kalian mau terjadi seperti itu? Tidak. Ibu tanyalah sama teman-teman, apakah ada yang pernah mengalami hal seperti yang Keila alami? Saya pernah, Bu. Oke, Meka pernah? Ya, kita jadi makin jauh karena sama-sama diam. Ya. Oke, berarti sama ya. Meka pernah mengalami juga yang seperti Keila alami, tapi ketika Meka diam akhirnya sama-sama jauh. Sedangkan Ica hanya jadi salah paham ya. Berarti hal seperti ini jadi ini ya, pengalaman yang cukup sering terjadi ya di hubungan pertemanan. Sekarang Ibu kembali ke Keila. Keila, menurut kamu, apakah cara diam dan menjauhnya kamu itu dapat membantu memperbaiki hubungan? Tidak, Bu. Kita malah semakin jauh. Nah, kalau Ibu balik nih, kalau kamu di posisi temanmu, bagaimana perasaanmu? Mungkin saya merasa tidak dianggap. Mungkin merasa tidak dianggap. Nah, itu pemahaman yang sangat baik ya, ketika kamu posisikan kamu sebagai temanmu. Nah, kalau kalian diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Sakit hati, Oke, sakit hati. Ada lagi? kecewa, Kecewa. Ada lagi? kesal. Kesal. Ada lagi? Oke, berarti kita bisa melihat dampaknya ya. Ada yang pastinya sakit hati, merasa dikecewakan, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa diabaikan. Pastinya gitu ya. Nah, itu dampaknya. Dampak yang sudah pastinya terlihat kalau misalkan kita memperlakukan teman kita seperti itu. Nah, sekarang kita buat langkah kecil. Ibu kembali ke Keila. Apa yang ingin kamu lakukan atau planning apa yang ingin Keila mulai lakukan? Saya mau coba bicara, Bu, walaupun takut. Keila mau memulainya berbicara terlebih dahulu, tapi untuk memulainya Keila takut. Nah, bagaimana kamu akan mulainya? Kan tadi Keila bilang takut nih. Bagaimana kamu mulainya? Mungkin saya akan bilang, aku kangen kita yang dulu. Maaf kalau aku terlalu diam sama kamu. Oke, berarti Keila cara memulainya dengan Keila mengatakan, aku kangen kita yang dulu. Maaf kalau selama ini aku terlalu diam. Itu sangat baik dan jujur. Nah, teman-teman, adakah saran untuk Keila? Karena tadi kan Keila mengatakan di awal planning Keila, langkah awal Keila untuk memperbaiki hubungan pertemanan itu dengan cara Keila ingin berbicara dengan teman yang bersangkutan ini, namun Keila takut. Nah, Keila tadi bilang mungkin dari bicara dengan cara mulainya, aku kangen kita yang dulu, hubungan pertemanan kita yang dulu. Maaf, karena selama ini aku terlalu banyak diam. Nah, adakah saran dari teman-teman untuk Keila? Saya, Bu. Oke, silakan Gila. Mungkin bisa lewat chat dulu, Bu. Mungkin bisa lewat chat dulu. Oke, terima kasih Nabila untuk sarannya. Ada lagi? Oke, Atau silakan. ngobrol Meka. santai. Atau ngobrol santai. Terima kasih Meka atas sarannya. Ada lagi? Oke, Ica. Cari waktu yang pas. Cari waktu yang pas. Nah, dari saran teman-teman ini tadi Nabila bilang mungkin karena tadi Keila ini ya, Keila bilang mau bicara tapi takut salah. Nah, dapat saran dari Nabila, mungkin jangan ngobrol langsung lewat chat. Sedangkan menurut Meka dan Ica ini saling berhubungan ini. Cari waktu yang pas dan ngobrol yang santai. Mungkin bisa ketika waktu jam istirahat, mungkin temen Keila lagi di kantin lagi sendirian nyemil gitu. Jangan pas lagi nugas atau lain-lain gitu ya. Apakah Keila bisa nerima saran dari teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, terima kasih.
Sekarang Ibu nggak mau kalian pulang hanya bawa teori saja. Ayo Kayla, kita latihan. Ibu minta tolong Nabila, karena Nabila yang bersebelahan dengan kamu. Anggap saja Nabila ini sebagai temanmu itu ya. Coba sampaikan apa yang sebenarnya ada di hatimu. Pakai bahasa sehari-hari aja. Silakan. Nabila, aku minta maaf ya. Aku kangen kita yang dulu. Gimana kalau kita deket lagi kayak dulu? Aku juga kangen kok. Ayo kita perbaiki lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk Kayla dan Nabila. Bagus sekali suaranya Kayla tadi jadi lebih tenang dari tadi agak gelisah, sekarang lebih tenang. Gimana Nabila? Berbeda nggak suara Kayla yang tadi sama yang barusan? Beda, jadi lebih tenang gitu ya? Oke. Sekarang Ibu tanya sama masing-masing dari kalian, sebutkan satu hal yang ingin kalian ubah. Saya ingin menjaga kepercayaan teman. Oke, Mikaela ingin menjaga kepercayaan teman. Ada lagi? Saya ingin lebih terbuka. Feli ingin terbuka. Oke, ada lagi? Kalau saya mau lebih peduli lagi, Bu. Nabila ingin lebih peduli lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya mau berani berbicara. Ica mau lebih berani bicara. Oke. Itu semuanya adalah langkah-langkah yang sangat baik ya. Baiklah, untuk evaluasi sesi ini, setelah kalian ingin apa yang dirubah, ada satu kalimat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Satu kata aja, satu kata atau satu kalimat, boleh, bebas. Saya mau berani berbicara. Mau berani bicara, sama ya, oke? Ada lagi? Menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan, oke, terima kasih. Ada lagi? Tidak menghindar. Tidak menghindar, ketika ada permasalahan tidak menghindar. Oke, ada lagi? Lebih peduli. Lebih peduli, oke, terima kasih. Ada lagi? Menghargai. Lebih menghargai teman. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Ibu mau memberikan pesan. Sebelum kalian ya, Ibu mau memberikan satu hal pesan, yakni pertemanan yang sehat itu bukanlah pertemanan yang nggak pernah bertengkar atau nggak pernah berantem. Tapi yang keduanya itu mau sama-sama berjuang untuk memperbaiki komunikasi. Jadi jangan sampai kalian kalah dengan rasa takut kalian sendiri, apalagi gengsi gitu ya. Oke. Ibu minta lagi nih satu lagi dari kalian, satu kalimat penutup dari kalian. Kira-kira setelah sesi ini kalian langkah apa yang mau kalian lakukan? Langkah awal apa yang mau kalian lakukan? Silakan. Saya mau coba chat teman saya, Bu. Oke, Kayla mau coba chat teman Kayla karena Kayla yang mempunyai permasalahan. Ada lagi mungkin? Oke, Meka. Menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi antar kamu dan teman kamu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Mari kita tutup dengan doa syukur karena kegiatan sesi ini berjalan dengan lancar. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tugas beratnya sudah selesai. Sekarang waktunya kita menikmati camilannya. Silakan dimakan. Ini khusus buat kalian ya. Jadi minggu depan Ibu tunggu cerita-cerita sukses kalian. Dan Ibu tunggu juga di minggu depan progres dari Kayla. Kira-kira langkah awal yang sudah Kayla planning tadi kira-kira sudah dilakukan atau belum gitu ya. Ibu akhiri sesi kelompok pada kali ini. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.